Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan Ibu Nyai Hajah Dr. Anda Widjati Afif MPDI yang selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah dan juga para pemirsa serta para jamaah yang tergabung dalam Pondok Pesantren Nurul Faizah, yaitu di Majelis Zikir Nurul Faizah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita semua hari Rabu lain. Kita kita cari cara dibuka Tuhan pada otra pendengar semangat segera Allah dan kita mengalir kan ilmu bagi kita ya karena hidupnya harus kita lakukan kita hanya simak hasan ilmu itu bagi kami. Bismillahirrahmanirrahim wa astaghfirullahaladzim Allahumma qalbi dari akhirah dari para dan para Izah alhamdulillah sebagai ilmu tapi bersabda ilmiah yang sabda salakon yang bisa hari kerja barang yang walan menemukan dari Allah adim mawadi wa hati bahri dan ambiya semuanya orang takkan oleh huruf Allah di sampai ada di dan bahwa berlaku bahwa atau dari untuk sampai ke usia dimasuk surah Nabi sudah la alama babel ala khaimi atau pagi-pagi atau bersengaja untuk mencari ilmu maka itu dia mempelajari pagi-pagi mempelajari ilmu satu bab saja dari kitab Allah maka itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Kenapa seperti itu? Karena kalau sholat 100 rakaat tanpa ilmu ditolak oleh Allah ibadahnya sholatnya. Maka ilmunya dulu yang dicari. Kemudian dilanjutkan hadisnya wa la antar dua fatu alima baban mil almi umila bihi au lam yu'mal khair laka min antusalli al-faraqatin. Orang yang mempelajari satu bab dari ilmu lalu diamalkan atau mungkin belum sempat mengamalkan itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa seperti itu? Ya tetap seperti karena ilmu itu menjadi sahnya amal ibadah. Meskipun 10.000 rakaat kalau tanpa ilmu ya ditolak. Maka kunci dari kebahagiaan orang, kesuksesan orang di dunia akhirat adalah ilmu. Kemudian Nabi bersabda, saat itu Jibril, saya bertanya kepada malaikat Jibril, an ashabil ilmi, tentang orang yang memiliki ilmu. Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, mereka itu surujun, pelita, lampu yang menerang ummatika kepada umatmu. Suruju ummatika, pelita bagi umatmu, fit dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tuba berbahagialah liman arafahum bagi mereka yang mengenali ahli ilmu itu lalu belajar kepadanya. Wal wailu dan celakalah liman angkarahum bagi orang yang mengingkarinya. Wa bughaddahum dan membencinya. Membenci ahli ilmu itu Masya Allah. Jangan cari ilmunya kepada orang yang saja benci, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dan kalau tanpa ilmu, maka tidak akan sukses mencapai bahagia di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Keagungan ilmu, Nabi juga bersabda, man sholla sholatan ma'al jama'ah, wa jalasa fi halaqatil ilmi, wa sami'a kalamallahi wa amala bihi, a'tahu sittata asya. Barang siapa rajin sholat jamaah, kemudian dia rajin menghadiri majelis ilmu, lalu dia belajar dari ilmu-ilmu Allah, ilmu Rasulullah. Lalu dia mengamalkannya, maka Allah memberinya 6 keistimewaan, 6 sesuatu yang menyenangkan. Nomor 1, arzqu minal halal, diberi rizki halal. Namanya rizki halal ya barokah. Barokah itu bertambah-tambah kebaikan. Yang kedua, wayanju min adzabil qabri,
dia selamat dari siksa kubur. Orang yang mengamalkan ilmu, cari ilmu, mengamalkan ilmu, rizkinya ditanggung oleh Allah, diberi rezeki halal. Selamat dari siksa kubur. Wa yu'ta kitabahu biyaminihi, dan diberi kitab catatan amalnya dengan menerima pakai tangan kanan. Itu berarti tanda ahli surga. Kalau tangan kanan nggak bisa menerima, berarti tangan kiri itu ahli neraka. Nah, ahli ilmu diberi kekuatan untuk bisa menerima kitab catatan amal itu dengan tangan kanan. Itu Masya Allah, sudah indikator ahli surga. Wa yamur al-sirati kal barqil khotif, dan dia melewati sirat, melewati jembatan untuk masuk surga seperti kilat yang menyambar. Maksudnya apa? Langsung masuk surga dengan tanpa ada aral melintang, tidak ada hambatan. Melewati jembatan secepat kilat. Selanjutnya yusyaru ma'an nabiyyin, dikumpulkan bersama para nabi. Ahli ilmu itu karena pewaris nabi, ya dikumpulkan sama yang diwarisi. Pelanjut perjuangan Rasul ya dikumpulkan dengan Rasul, Masya Allah. Kemudian yang keenam adalah banallahu baitan fil jannah min yaqutatin hamra. Lahu arba'una baban. Dibangunkan rumah di surga, namanya istana di surga dari permata merah. Dan rumahnya itu ada 40 pintu. Berarti bukan rumah kecil, rumah yang mewah besar di surga. Ya, Masya Allah, terbuat dari permata merah. Nah, di surga itu memang tempatnya kebahagiaan. Kalau di dunia permata merah, jangan untuk rumah, untuk perhiasan aja nggak punya mungkin kita. Masya Allah. Jadi orang yang rajin sholat berjamaah, rajin menghadiri majelis ilmu, kemudian mempelajari kitab Allah, lalu mengamalkannya, maka diberi 6 keistimewaan, 6 anugerah. Nomor 1, rizki halal. Nomor 2, selamat dari siksa kubur. Nomor 3, diberi catatan kitab amalnya dengan tangan kanan. Nomor 4, masuk surga secepat kilat, melewati jembatan secepat kilat. Nomor 5, dikumpulkan dengan para nabi. Dan nomor 6, dibangunkan rumah dari permata merah di surga. Saking luasnya, pintunya itu ada 40, Masya Allah. Maka itu kita supaya bersungguh-sungguh serius mencari ilmu. Usahanya lahir batin. Usaha lahirnya menghadiri majelis ilmu. Kalau anak-anak usia sekolah sampai mahasiswa itu cari ilmunya di secara formal di bangku sekolah, bangku kuliah. Tapi kalau kita yang sudah lanjut usia, adanya dari halaqah di majelis ilmu, ya, dalam majelis untuk mempelajari ilmu. Maka supaya kita tidak malas-malas, tidak enggan untuk menghadiri majelis ilmu supaya mendapatkan 6 anugerah tadi. Itu usaha lahir. Usaha batinnya berdoa kepada Allah. Allah ngajari kita supaya berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Dan berdoalah atau katakanlah, Rabbi zidni, wahai Tuhanku, tambahlah untukku ilman ilmu. Maksudnya ilmu yang bermanfaat. Orang yang berilmu itu semua tindakannya berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu berarti apa? Ilmu itu apa? Ilmu tentang zat Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang penghambaan kepada Allah, tentang kekuasaan Allah. Maka orang yang berilmu semua tindakannya berdasarkan ilmu, berdasarkan apa yang diketahui, ada dasar yang dilaksanakan, apakah dia ibadah, apakah dia bekerja, apa dia tidur atau aktivitas yang lain. Sampai-sampai dikatakan naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa begitu? Orang alim tidur bukan karena dia ngantuk bleksek pengen tidur, bukan. Pasti ada niatnya. Saya tidur sekarang supaya nanti malam bisa tahajud. Saya tidur siang supaya nanti aktivitas bisa tetap dilaksanakan supaya sehat dan sebagainya. Masya Allah. Jadi tidurnya orang alim itu ibadah. Sedangkan ibadahnya orang bodoh tanpa ilmu, ya salah, ya nggak diterima. Orang sholat wudhunya sikutnya masih kering, ya nggak diterima wudhunya. Lalu sholatnya ya nggak sah karena wudhunya tidak sah itu, Masya Allah.
Jadi ibadahnya orang bodoh itu loh masih lebih baik apa tidurnya orang alim. Padahal orang bodoh ada ibadah, iya tapi tanpa dasar ilmu maka eh, ibadahnya atau ditolak nggak sah karena tidak ada dasar ilmu. Kemudian bagaimana caranya supaya dapat ilmu? Gimana caranya supaya kita dapat ilmu? Tadi sudah usaha lahir menghadiri majelis ilmu, usaha batin, berdoa. Lalu sekarang ada lagi syarat untuk dapat ilmu. Nabi bersabda, "Man aroda ayyahwadul ilma fa'alaihi ayyulazima khamsa khisalin." Barang siapa menghendaki untuk bisa menguasai ilmu, bisa hafal ilmu, bisa dapat ilmu yang bermanfaat, maka hendaknya dia melakukan 5 perkara. Apa saja itu? Nomor 1, al-ula sholatul laili. Nomor 1 adalah sholat malam. Lah kalau ngantuk bagaimana? Walau rokaat ini, meskipun sempatnya hanya 2 rakaat karena sedang ngantuk. Kalau nggak ngantuk sih bisa 12, bisa berapa. Jadi jangan tinggalkan sholat malam ya meskipun ya 2 rakaat. Nomor 1. Nomor 2 dawamul wudhu. Ini kadang-kadang yang kita belum bisa ya. Dawamul wudhu itu apa? Punya wudhu terus. Apa itu? Melanggengkan wudhu. Kalau batal wudhu lagi. Kalau batal wudhu lagi. Masya Allah. Itu berarti orang suci. Kan suci terus nggak punya hadas. Kecuali kalau punya hadas besar, menstruasi, nifas, yang nggak bisa kita dawamul wudhu. Di luar itu. Yang ketiga, at-taqwa fi sirri wal alaniyah. Takwanya lahir batin. Takwa secara rahasia dan secara terang-terangan. Kalau dia sendiri ya takwa, dia di hadapan orang yang takwa, ya tetap aja takwa itu menjadi dasar dari semua perilakunya, baik itu rahasia maupun terang-terangan. Baik sendiri maupun di hadapan orang banyak. Dan yang keempat, ayyakula li taqwa la li syahwat. Hendaknya kalau makan dasarnya karena takwa, bukan karena syahwat. Bukan karena ingin, bukan karena nafsu untuk makan, tapi makannya untuk takwa. Aku makan supaya sehat. Kalau sehat saya kuat ibadah. Kalau sehat saya tidak terganggu melakukan aktivitas yang positif ya untuk ibadah, untuk sholat, untuk mengajar, untuk bekerja, untuk baca Quran, untuk dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada energi masuk, energizer yang menggerakkan adalah itu salah satunya cara lahirnya adalah makan. Lah makanya karena ibadah, karena takwa itu bukan karena nurutin nafsu, ingin makan. Wal khomisa siwak, yang kelima adalah siwak, siwakan. Kalau nggak punya siwak gimana ya sikat ya, sikatan. Jadi orang itu kalau ingin dapat ilmu nomor 1 rajin sholat tahajud, nomor 2 dawamul wudhu ya, terus melangkan wudhu. Nomor 3 takwa lahir batin, takwa secara rahasia dan terang-terangan. Nomor 4 makannya karena takwa bukan karena syahwat ya. Dan yang kelima adalah pakai sikat atau siwak. Okay. Masya Allah. Orang pengen bahagia dunia harus pakai ilmu. Orang pengen bahagia akhirat harus pakai ilmu. Bagian akhirat ya harus ilmu. Makanya kunci bahagia adalah ilmu. Maka ilmu dituntut terus. Ilmu mana itu? Ilmu yang menjadikan dia bahagia dunia dan akhirat. Kalau dia punya ilmu sampai menguasai teknologi sampai yang paling canggih, tapi dia nggak sholat, itu hanya bahagia dunia saja. Akhirnya enggak. Sholat tapi sholatnya nggak sah, itu nggak punya ilmunya sholat. Dia harus dipelajari. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Fardu ain itu ilmu yang harus dipelajari dari semua umat Islam, yaitu ilmu yang menjadikan sahnya ibadah kepada Allah. Sedangkan fardu kifayah, kalau sudah ada yang melaksanakan ya sudah, yang lain tidak dituntut. Ilmu umum ya, ilmu kedokteran, ilmu duniawi semuanya itu adalah kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari ya sudah, yang lainnya cari ilmu sesuai apa yang menjadi profesinya. Khairu dunyal akhirah ma'al ilmi. Kebaikan dunia akhirat itu harus dengan ilmu. Syarafuddin akhirah ma'al ilmi. Mulianya manusia di dunia akhirat juga dengan ilmu. Masya Allah. Wal alimul wahidu akbaru min jihadil fadli indallahi ta'ala min alfi syahidin. Orang yang alim satu saja di hadapan Allah keutamaannya lebih tinggi daripada 1000 orang mati syahid. Orang mati syahid yang ahli surga, tapi kalau ahli ilmu, Masya Allah, jauh lebih baik dari segalanya. Ya Allah. Pada saat sekarang ini, zaman sudah akhir, ada orang-orang kadang-kadang nggak suka kepada ahli ilmu, maka Nabi sudah mensinyalir itu dengan sabdanya,
sayati zamanun ala ummati yafirruna ala anil ulama'i faliyabtaliyahumullahu bitsalasi baliyatin yanzilullahu kasabahum yanzilullahu barakata min kasabihim. Akan datang pada umatku nanti suatu zaman mereka lari dari ulama. Maksudnya tidak mau belajar kepada ulama. Maksudnya tidak mau belajar untuk bahagia akhirat. Dia lari dari ulama, tidak belajar, maka Allah memberi ujian pada mereka. Nomor satu, yarfa'ul barokata min kasabihim. Allah menghilangkan barokah dari pekerjaannya. Ya kerja tapi masih kurang, terus masih menderita, terus itu hilang barokahnya karena tidak mau belajar kepada ulama itu. Wasaniyati sallallahu sultanan zaliman. Allah menguasakan kepada mereka dengan penguasa yang zalim. Dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia tanpa iman, maksudnya apa? Mati su'ul khotimah. Jelek akhirnya. Karena tidak mau belajar ilmu yang menjadikan bahagia di akhirat. Lah ilmu itu dari ulama. Ilmu dari para ulama yang mengajarkan manusia supaya di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Lah kalau ilmu dari ulama saja itu, dari mana rizkinya? Itu ilmu agama. Lalu terus makannya dari mana? Orang itu kalau ilmunya sudah baik, Allah akan memberi, dijadikan dia takwa, maka Allah akan memberi rizki dari arah yang tak terduga. Dan itu firman Allah pasti benar. Dalam Quran surat Tolak ayat 2 akhir dan ayat 3 yang untuk minasyaitonir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa hasbuh al-ayah. Barang siapa takwa kepada Allah, maka Allah akan memberi rizki dari arah yang tak terduga-duga. Dan Allah akan mencukupi keinginannya. Allah akan menyampaikan cita-citanya. Masya Allah. Jadi orang yang berilmu, mengambil ilmu dari ulama, dari orang alim, untuk bahagia dunia akhiratnya, maka Allah kasih bahagia dunia akhirat. Rizkinya Allah akan jamin. Dari arah mana saja Allah yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha memiliki dunia isinya. Jangan sampai kita membenci ilmu, membenci ahli ilmu. Itu larangan. Nabi bersabda, kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au muhibban, wala takun khomisan patahlik. Jadilah kamu orang yang berilmu, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai, menyenangi orang yang berilmu. Jangan menjadi orang yang kelima. Yang kelima itu apa? Cinta aja enggak, senang aja enggak, berarti membenci. Fatahlik, maka kau akan binasa. Kau akan rusak. Enggak jadi orang alim, enggak mau belajar ilmu, enggak mau mendengarkan ilmu, senang pada orang yang berilmu saja enggak, berarti benci. Yang kelima itu, maka Nabi bersabda fatahlik, maka bisa binasalah hidupmu. Hidupnya enak di dunia dan sebentar. Habis itu masuk alam kubur sudah mendapatkan siksa, ya Allah. Masya Allah. Untuk itu para pemirsa sekalian, para ibu, hendaknya kita mengutamakan untuk mencari ilmu. Tidak ada batasan umur dari ilmu. Tidak ada batasan tempat untuk cari ilmu. Tidak ada larangan untuk cari ilmu. Karena ilmu sekarang itu di mana aja ada, apalagi dengan dengan masa modern yang sudah canggih serba digital ini. Di majelis ilmu ada, di online, masya Allah, dimanapun ada ilmu, tergantung kita yang memanfaatkan IT. Mudah-mudahan itu dibimbing Allah untuk mengutamakan ilmu lalu mengamalkannya, lalu bahagia dunia akhirat masuk surga. Amin. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai atas
mauidhah hasanah pada hari ini, Masya Allah, sangat bermanfaat bagi kami yang telah mendengarnya, dan Masya Allah, ternyata yang kita akan bawa ilmu yang bermanfaat itu di dalam kita nanti menghadap Allah, ternyata begitu dahsyatnya, jadi begitu luar biasanya barokahnya ilmu ini yang sudah juga disabdakan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua sehingga kita yang diberikan Allah Ta'ala. Tadi ini pertama, semoga la ilaha illallah, astagfirullah,